Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my great students. Nice to meet you again. Today, you and I, with Mr. Indrayadi, are going to learn about procedure text. My students, in this occasion, we will study about manuals and recipes. Manuals is a handbook or pamphlet that contains information how to use or how to operate something. Well, Mas James, what about recipe? Okay, good answer. Recipe is a set of instructions how to prepare or how to make food or drink. Very good. Now, my students, what about the social function about this procedure text? Or the purpose? Okay, very good. It is to describe steps on how to do, how to make, how to operate, how to use something. Or Yes, to make the readers understand how to do or how to operate, how to make or how to use something. Okay, next, my student, we are going to discuss about generic structure of this procedure text. Sekarang kita membicarakan tentang susunan dari teks prosedur ini seperti apa, mulai dari kepala sampai kaki dari teks ini, seperti apa bentuk dan polanya. Maka yang pertama adalah aim or goal. Yang pertama akan kita temukan dalam teks ini adalah tujuan, aim or goal. Dan ini stated atau langsung berada di title, di judul dari teks prosedur ini. Number 2, ingredients or materials. Nomor 2, bahan-bahan yang akan diolah, yang akan digunakan, yang akan dibuat. Number 3, tools or utensil or equipments. Nomor 3 ini adalah peralatannya, peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat atau mengolah sesuatu. Number 4 is steps. Yang terakhir, nomor 4, langkahnya atau struktur susunan teks ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Sequence harus berurutan, ya, berurutan, sequences. Langkah pertama sampai langkah terakhir. Okay, my good students, now we are discussing about language features or language focus. Kita bicara berikutnya tentang ciri-ciri bahasa atau pola bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Number 1 is we use simple present tense. Kita menggunakan pola kalimat simple present. Number 2, we use action verbs, yaitu kata kerja yang membuat kita melakukan sesuatu. Stir, aduklah, mix, campurlah, pour, tuanglah, dan seterusnya. Number 3, we use temporal conjunction or adverb of sequences. Nomor 3, kita menggunakan kata depan yang menunjukkan langkah awal sampai langkah terakhir. First, second, next, after that, dan terakhir finally. Kemudian kita juga menggunakan adverb of time. For example, stir the ingredient for about 3 minutes. Aduklah bahan-bahan tersebut selama 3 menit. 3 menit merupakan adverb of time. My students, next we also use imperative sentences, kalimat perintah yang diawali oleh kata kerja. Add the sugar, tambahlah gula, marinate for 20 minutes. Asinkanlah selama 20 menit dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut Ananda, langsung kita fokus pada generic structures-nya. Selanjutnya, Ananda semua kita lihat contoh resepi berikut ini. How to make semur ayam. Nah, Nanda, how to make semur ayam ini judul dan dia sekaligus goal
atau aim, yaitu tujuan dari teks ini dibuat. Selanjutnya, bahan-bahan atau ingredients or material. Di sini kita perhatikan ada 6 macam bahan-bahan yang digunakan. Struktur selanjutnya yaitu peralatan, utensil atau equipments atau tools. Di sini ada 3 contoh peralatan yang digunakan. Ananda terakhir strukturnya adalah steps, langkah-langkah. Langkah pertama, kedua, dan sampai langkah terakhir secara berurutan. Seperti contoh ada 6 cara yang kita bisa lakukan. My great students, now we are talking about language focus. Let's focus and concentrate. Next, my students, focus on action verbs. Sekarang kita perhatikan action verbs-nya. Kata kerja aksi atau action verb adalah kata kerja yang berada di awal kalimat perintah. Contohnya sekarang kita lihat put, marinate, fry, cook, add, and serve. Next, my students, focus on imperative sentences. Kita ambil contoh di step pertama, ada 2 kalimat perintah. Ya. Nah, begitu juga di step yang berikutnya. Setiap dia kalimat perintah, maka kita sebut imperative sentence. Next, my students, about present tense or simple present tense. Sekarang kita perhatikan langkah keempat. Di sana menggunakan simple present tense. If it becomes dry, kata kerjanya kata kerja become plus s karena diawali oleh subjek it. Dan yang nomor 5 kita bisa menggunakan present continuous tense ketika kita menjelaskan keadaan yang sedang terjadi atau langkah yang sedang terjadi. Contohnya, while it's cooking at the club. Ketika ayam tersebut sedang dimasak, maka tambahkanlah cengkeh. My students, how about the example of adverb of sequences and adverb of time? Keep listening to my next explanation. Let's start. Look at this example. My student, the title is How to Reheat Coffee in the Microwave Oven. Nah, ini langsung menjadi aim atau goal. Selanjutnya steps. Jadi Ananda dalam contoh ini setelah title langsung steps. My students, from this example we can conclude that in manual we can use only 2 generic structures. Seperti dalam contoh ini kita hanya mendapatkan judul dan stepsnya saja. Sedangkan dalam resep mesti ada 3 generic structure, goal, ingredients, dan steps. Oke Nanda, selanjutnya perhatikan temporal conjunction-nya atau adverb of sequences-nya. Dia mesti berurutan dari langkah pertama sampai terakhir, seperti first itu paling awal dan finally terakhir. Next, Ananda harus perhatikan juga penggunaan adverb of time-nya seperti 1 minute dan 20 seconds. Okay, my great students, we have learned about procedure text. Thank you very much for your time. I hope you can enjoy your time with me, with Mr. Indrayadi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.